Jadi hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2022 setelah dilaksanakan sidang dengan acara putusan antara penggugat Natali Hoster dan melawan Kang Sule ya. Jadi hari ini sudah ada putusan majelis hakim yang pada pokoknya yang pertama bahwa menjatuhkan talak 1 bait sugro dari Kang Sule kepada Ibu Natali. Terus yang kedua, para pihak diwajibkan untuk mematuhi apa yang sudah mereka sepakati, antara lain bahwa Kang Sule itu memberikan 1 mobil Alphard, 1 mobil Mazda, dan kemudian memberikan nafkah untuk Azam itu sebesar 25 juta per bulan. Nah, kemudian rumah juga itu diberikan kepada Ibu Natali. Itu poinnya yang sudah diputuskan oleh majelis hakim pada hari ini, gitu ya. Saya kira nanti apa yang sudah diputuskan itu akan dipatuhi oleh Ibu Natali maupun Kang Sule. Saya kira itu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Bang, artinya gugatan Natali kemarin dikabulkan semua oleh majelis hakim apa sebagian, Bang? Dikabulkan semua ya? Ya. Jadi justru sebenarnya ada yang mengenai kesepakatan itu tidak dimuat, tetapi karena sudah disepakati itu dimuat dalam putusan. Itu dianggap sebagai bagian dari putusan. Gitu. Nah, jadi karena ada kesepakatan itu dimuat di dalam putusan. Jadi, intinya seperti itu. Artinya nggak ada keberatan ya Bang dari pihak itu? Karena para pihak sudah sepakat, tidak ada keberatan mengenai apa yang sudah disepakati oleh para pihak. Dan nanti hari ini kan kami sudah bisa ambil salinan putusan, tetapi nanti untuk akta cerainya mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu dari sekarang. Intinya seperti itu. Berarti Bang sudah cerai ya Bang ya? Jadi hari ini itu sudah ada putusan cerai, tetapi inkrahnya itu 14 hari. Hari ini putusan sudah bisa kami ambil, tapi sesuai dengan ketentuan hukum harus menunggu 14 hari itu sampai inkrah. Dan saat inkrah itulah itu baru dinyatakan bercerai. Kalau hari ini baru ada putusan cerainya, saya tetap menunggu 14 hari. Bang, hadir sendiri kenapa Bang hari? Ya, kedua belah pihak. Kenapa? Kedua belah pihak tidak hadir. Kenapa? Ya sesuai dengan ketentuan bahwa para pihak prinsipal itu tidak ada kewajiban untuk hadir, bisa dihadiri oleh kuasanya. Walaupun di sisi lain itu tidak ada larangan kalau para pihak mau hadir. Gitu. Ada rembukan tersendiri nggak di antara Natali dan sejauh ini? Ya saya pikir komunikasi Ibu Natali dengan Kang Sule cukup baik gitu ya. Dan seperti biasa sesuai dengan kesepakatan mengenai pertemuan Kang Sule dengan Azam juga itu juga tidak ada hambatan, dan Ibu Natali juga sudah dengan kesepakatan itu akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Kang Sule untuk bisa bertemu dengan Azam. Bang, ada biaya masa idah nggak? Kalau masa idah itu sebetulnya diperlukan oleh pihak istri kalau dia mau menikah lagi. Itu dia tidak boleh menikah sebelum masa idah berakhir. Kan gitu. Nah, itu tetap ketentuan itu berlaku secara umum gitu ya. Jadi kalau sudah diputus, pihak perempuan yang bercerai tidak bisa langsung menikah kembali kecuali setelah melewati masa idah. Bang, kalau dari pihak Natali nih, kan itu ada kesepakatan Mazda dan Alphard yang diminta. Apakah itu termasuk harta gana gini? Apa ada apa Bang? Kenapa Mazda dan itu diminta? Ya itu yang termasuk yang disepakati dengan harta bersama mereka. Harta itu bersamanya itu kepada Natali. Kesepakatan. Oh ini ada harta bersama selama pernikahan hampir setahun lebih itu. Oh dia ada harta bersama. Oh, yang ini diberikan kepada Ibu Natali. Kalau untuk rumahnya gimana Bang? Sama, rumah yang tertuang dalam kesepakatan itu diberikan kepada Ibu Natali. Kalau itu setelah 14 hari yang itu dia pada datang ke sini atau gimana? Enggak. Untuk perbuatan hukum inkrah. Iya. Enggak perlu ada hadir ke sini, tinggal kami aja nanti ngambil akta cerai. Iya. Gitu ya. Tapi posisi Natali dan Sule sendiri hari ini ada di mana nih Bang? Oh ada di rumahnya di sini. Natali?
Kalau Mbak Natali lagi ada syuting tapi nggak tahu di mana. Bang, ada beredar isu bahwa Sule selingkuh bang, gimana bang tanggapannya? Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada isu-isu seperti itu, dan saya yakin benar bahwa Kang Sule itu orangnya baik dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Gitu ya. Begitu, dan saya tidak pernah mendengar itu, dan saya tanyakan beliau mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Ya. Berarti sama proses perceraian ini tidak ada orang ketiga, Pak? Kita tidak pernah ada di dalam persidangan itu tidak pernah ada mengungkap tentang hal seperti itu. Kalau dari pihak Natali mungkin menekankan sedikit gimana terkait hal tersebut? Kalau terkait hal tersebut saya tidak bisa menjelaskan, ya bisa tanya langsung ke Mbak Natalinya. Pada intinya kalau terhadap materi gugatan kita tidak membahas hal itu. Itu pernah cerita bang tentang yang perselingkuhan itu ke apa? Gimana? Pernah cerita bang? Kalau itu bisa tanya langsung ke Mbak Natalinya ya. Bukan ranah saya untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Tapi nggak pernah mungkin tukar pikiran sama pihak hukum? Gimana? Dari segi hukum nggak pernah Natali nggak pernah curhat gitu bang? soal itu. Kalau soal itu bisa tanya langsung ke beliau. Biar lebih jelasnya gitu. Kalau itu bukan ranah saya buat menjelaskan terkait hal itu. Nah, jadi gini ya, jadi kita jangan memancing-mancing suasana yang jadi kurang nyaman. Ya. Yang jelas di persidangan tidak ada saksi yang menyatakan mengenai hal itu. Nah, jadi patokan kita adalah di persidangan bahwa memang ada percocokan dan perselisihan, tetapi mengenai penyebabnya apa itu tidak pernah disampaikan oleh saksi, dan itu yang menjadi patokan majelis hakim. Gitu ya, kan saksi itu menyatakan itu tidak ada, itu keterangannya di persidangan tidak ada, gitu ya. Nah, jadi tolong itu menyangkut reputasi seseorang, tolong dibantu jangan terlalu jauh kita ya, duga-duga dan menebak-nebak tentang hal itu ya. Siap. Saya kira demikian. Oke. Ya, cukup ya. Lagi. Oke, Terima kasih banyak.